Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Masih berjumpa dengan saya, Khairunisa Arifah, dalam seri video pembelajaran akuntansi keuangan menengah 1. Pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan mengenai depresiasi dan penurunan nilai aset tetap. Depresiasi sesungguhnya merupakan metode untuk mengalokasikan biaya aset atau harga perolehan aset tetap yang diakuisisi pada awal periode. Jadi pada depresiasi ini merupakan proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya perolehan aset berwujud secara sistematis dan rasional ke periode di mana perusahaan dapat mengharapkan manfaat ekonomi atas penggunaan aset tersebut. Pengalokasian biaya atau kos aset jangka panjang dapat dilakukan ya dengan tiga jenis. Jadi untuk aset tetap itu nanti kita susutkan dan kita catat ke dalam beban atau biaya penyusutan. Kemudian untuk aset tidak berwujud kita catat ke dalam beban atau biaya amortisasi. Dan sedangkan untuk aset berupa sumber daya mineral itu kita catat ke dalam beban atau biaya depresi. Dalam menghitung dan mengimplementasikan depresiasi, kita perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyusutan aset tetap. Ada 3 hal dasar yang perlu kita jawab dalam kita mengimplementasikan depresiasi aset tetap. Yang pertama adalah berapa dasar penyusutan yang akan digunakan. Dalam hal ini adalah depreciable base atau basis depresiasi yang akan digunakan. Lalu, berapa masa manfaat aset atau berapa lama aset ini bisa memberikan manfaat ekonomis bagi perusahaan. Dan kemudian metode alokasi mana yang paling baik atau yang paling sesuai untuk mengalokasikan harga perolehan aset tetap. Berikut adalah beberapa metode yang dapat digunakan oleh akuntan dalam menyusutkan aset tetap secara sistematis dan rasional. Ada metode aktivitas yang ini digunakan berdasarkan pada unit penggunaan aset tetap atau unit produksi yang dihasilkan. Yang kedua, kita bisa menggunakan metode garis lurus sepanjang masa manfaat aset, atau kita juga bisa menggunakan metode menurun atau akselerasi yang biasanya bisa dihitung dengan menggunakan jumlah angka tahun atau dengan menggunakan saldo menurun. Berikut adalah ilustrasi untuk metode penyusutan yang bisa digunakan dalam perusahaan. Jadi misalnya di sini kita ada data untuk Stanley Coal Mines. Jadi ini adalah perusahaan pertambangan, ya, dia mengakuisisi derek dengan kos perolehan sebesar 500.000 dan estimasi masa manfaat derek tersebut selama 5 tahun dengan estimasi nilai residu atau nilai sisa sebesar 50.000. Diperkirakan derek itu bisa digunakan untuk beroperasi ya dengan jumlah umur produktifnya itu sepanjang 30.000 jam. Nah, kalau Stanley Coal Mines itu menggunakan metode aktivitas, maka dasar yang digunakan untuk menyusutkan derek ini adalah menggunakan umur produktifnya. Jadi di sini misalnya Stanley telah menggunakan 4.000 jam pada tahun pertama, maka yang pertama kali kita hitung di sini itu adalah berapa biaya depresiasinya ya berdasarkan aktivitasnya. Jadi di sini kita mengurangkan terlebih dahulu ya harga perolehan dengan nilai residu, kemudian kita kalikan jumlah jam yang sudah dilakukan oleh mesin ini dibagi dengan estimasi total
jam yang bisa dilakukan oleh mesin ini selama umur produktifnya. Kita dapatkan biaya depresiasi pada tahun pertama sebesar 60.000. Ini adalah untuk tahun pertama. Untuk tahun kedua, maka nanti biaya depresiasinya akan disesuaikan kembali dengan penggunaan derek dalam satuan jam selama tahun kedua. Kemudian untuk metode garis lurus, ya, dengan metode garis lurus kita mengalokasikan kos perolehan mesin derek ya dengan sepanjang masa manfaat mesin tersebut secara merata. Sehingga di sini untuk kasus Stanley, biaya depresiasi yang dihitung per tahun itu adalah dari biaya perolehan atau kos perolehan, kemudian dikurangi dengan nilai residu, dibagi dengan estimasi masa manfaat. Jadi tinggal kita masukkan angkanya, biaya perolehannya itu adalah 500.000, nilai residualnya adalah 50.000, estimasi manfaatnya adalah 5 tahun, sehingga kita dapatkan biaya depresiasinya itu adalah 90.000 per tahun. Kemudian untuk saldo menurun, yang pertama misalnya kita menggunakan metode jumlah angka tahun. Jadi untuk jumlah angka tahun ini, kita menggunakan fraksi tahun dengan jumlah tahun sebagai penyebut. Jadi misalnya di sini estimasi manfaatnya 5 tahun, maka jumlah angka tahun yang dijadikan sebagai penyebut adalah 5 ditambah 4 tambah 3, 2, 1, sehingga total atau jumlah angka tahunnya 15. Pembilangnya adalah perkiraan sisa umur pada awal tahun. Maka untuk kasus Stanley di sini berikut adalah schedule untuk menyusutkan harga perolehan mesin derek dari tahun 1 sampai tahun kelima. Jadi misalnya untuk tahun pertama, sisa umur dalam tahun itu adalah di awal tahun pertama itu masih bisa digunakan selama 5 tahun, maka fraksi penyusutannya itu adalah 5 dibagi 15. Kemudian dikalikan dengan dasar depresiasinya, kita dapatkan 150.000. Ini untuk tahun pertama. Sehingga di akhir tahun nilai bukunya tinggal 350. Tahun kedua, di awal tahun kedua, sisa umurnya itu masih 4 tahun, sehingga fraksi penyusutannya itu adalah 4/15 ya, dikalikan dasar penyusutannya yang 450.000, itu kita dapatkan 120.000. Sehingga nilai buku di akhir tahun 230.000. Dan seterusnya sampai dengan tahun kelima, ketika sisa umurnya dalam tahun itu tinggal 1, maka kita kalikan fraksi penyusutan dengan dasar penyusutan atau depreciable base, kita dapatkan biaya penyusutan di akhir tahun kelima itu adalah 30.000, sehingga pada akhir tahun pas nilai bukunya itu sesuai dengan nilai sisa atau nilai residu. Kemudian untuk saldo menurun yang kedua, itu kita menggunakan metode double declining atau saldo menurun ganda. Jadi di sini kita menggunakan kelipatan persentase dari metode garis lurus. Jadi misalnya di sini estimasi masa manfaat itu 5 tahun, maka kalau kita menggunakan garis lurus, ya, kalau kita menggunakan straight line atau garis lurus, maka tarif penyusutannya itu adalah 100% dibagi dengan 5, maka kita mendapatkan 20%. Nah, sehingga tinggal nanti saldo menurunnya itu ketika misalnya saldo menurun ganda, maka nanti tarifnya tinggal 2 kali 20% sama dengan 40% dikalikan dengan dasar depresiasinya atau nilai bukunya. Gitu. Jadi misalnya di sini menggunakan saldo menurun ganda, tadi kita sudah menghitung ya tarifnya 2 kali 20% dikalikan dengan nilai buku aset pada awal tahun tanpa mengurangi nilai sisa.
Jadi misalnya tahun pertama nilai buku aset awal tahun itu adalah 500.000. Kemudian kita kalikan dengan tingkat saldo menurunnya 40%, ya. Sehingga kita dapatkan biaya penyusutan di tahun pertama itu 200.000. Dan kemudian kita kurangkan ya dalam nilai dari nilai buku aset, maka di akhir tahun kita dapatkan nilai buku akhir tahun sebesar 300.000. Dan seterusnya sampai dengan tahun kelima. Karena ini adalah tahun kelima, maka biaya penyusutannya tinggal dikurangkan sisanya saja. Sehingga pada akhir tahun nilai buku tinggal 50.000 sesuai dengan nilai residunya. Ada isu penyusutan, yaitu bagaimana dengan penyusutan komponen. Jadi misalnya ada satu aset yang terdiri atas berbagai macam komponen dengan nilai yang substansial dan masa ekonomis yang berbeda-beda, maka standar akuntansi menetapkan bahwa setiap bagian dari aset tersebut akan didepresiasi secara terpisah. Ini ada satu contoh, misalnya untuk aset berupa pesawat terbang, ya seharga 100 juta, ya. Nah, pesawat tersebut memiliki masa manfaat 20 tahun dengan nilai sisanya 0. Namun ketika detailkan lebih lanjut, pesawat itu ternyata terdiri atas beberapa komponen, antara lain badan pesawat yang memiliki nilai komponen 60 juta, kemudian komponen mesin yang nilainya juga signifikan 32 juta, dan komponen lainnya sebesar 8 juta. Nah, di sini masing-masing komponen pesawat ternyata memiliki masa manfaat yang berbeda-beda. Nah, standar akuntansi itu mengharuskan bahwa setiap komponen itu harus didepresiasi secara terpisah. Kita akan menghitung ya depresiasi untuk masing-masing komponen. Nah, tinggal nanti jurnal depresiasinya bisa dijadikan satu setelah kita menghitung depresiasi komponen ini secara terpisah. Isu yang lain itu terkait dengan revisi yang terjadi pada depresiasi. Jadi ada kemungkinan perusahaan merevisi ya tarif depresiasinya atau mungkin metode depresiasinya atau mungkin estimasi yang digunakan dalam mendepresiasi aset tetap. Nah, bagaimana kemudian perlakuan akuntansinya? Nah, maka revisi tersebut harus diperhitungkan dalam periode berjalan dan ke depan atau prospektif jika perubahan itu mempengaruhi periode selanjutnya. Kemudian tidak ada penanganan secara retrospektif karena yang berubah bukan prinsip akuntansinya, namun hanya estimasi akuntansinya. Dan yang jelas revisi ini tidak dianggap sebagai error atau item luar biasa karena ini memang wajar terjadi pada perusahaan. Bahasan selanjutnya itu adalah terkait dengan penurunan nilai aset tetap. Penurunan nilai aset tetap itu perlu untuk dilakukan atau diuji pada akhir periode untuk aset berwujud jangka panjang karena ada kemungkinan perusahaan tidak mampu memulihkan nilai tercatat aset dengan cara menggunakan aset itu atau menjualnya. Dengan kata lain, nilai tercatat aset itu mengalami penurunan karena penggunaan atau daya jual aset tersebut. Maka setiap tahun perusahaan perlu untuk melakukan peninjauan aset untuk melihat apakah terdapat indikasi penurunan nilai atau impairment atau penurunan kemampuan aset untuk menghasilkan uang atau manfaat ekonomi melalui penggunaan atau penjualan aset tersebut. Berikut adalah pengujian yang harus dilakukan terkait dengan menguji apakah terdapat penurunan nilai aset. Yang pertama, perusahaan harus membandingkan antara nilai terbawa atau nilai tercatat aset dengan nilai yang dapat dipulihkan atau recoverable amount.
Nilai yang dapat dipulihkan atau recoverable amount itu diperoleh dengan membandingkan mana yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakai atau nilai guna aset tersebut. Jika ternyata nilai terpulihkan itu lebih rendah daripada nilai terbawa, maka terjadi impairment atau penurunan nilai. Nah, berikut adalah contohnya ya. Jadi misalnya perusahaan melakukan pengujian penurunan nilai untuk peralatannya. Nilai terbawa atau carrying value dari peralatan ini adalah 200.000. Fair value dikurangi biaya untuk menjual itu adalah 180.000 dan nilai guna atau nilai pakai peralatan ini 205.000. Kita lihat di sini ya, kita lihat bahwa nilai terbawanya itu adalah 2.000. Nilai terpulihkan itu kita memilih yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakai. Jadi yang kita gunakan itu adalah 205.000. Maka di sini kita lihat tidak ada penurunan nilai karena nilai terpulihkan atau recoverable amount-nya itu masih lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tercatat atau nilai terbawa. Nah, ini kondisi yang lain. Jadi misalnya nilai pakai atau nilai guna perusahaan itu 175.000 ya, jadi bukan 205.000. Dengan cara yang sama kita bandingkan antara nilai wajar dengan nilai pakainya, ternyata lebih tinggi nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, maka ini yang akan kita gunakan sebagai nilai yang terpulihkan atau recoverable amount. Nah, karena nilai yang terpulihkan itu ada di bawah nilai tercatat atau nilai terbawahnya, maka terjadi penurunan nilai dengan kerugian penurunan nilai sebesar 20.000. Nah, atas penurunan nilai ini, perusahaan akan mencatat kerugian penurunan nilai di sisi debit dan akumulasi depresiasi peralatan di sisi kredit sebesar 20.000 untuk mengurangi nilai tercatat atau nilai terbawa dari aset tetap tersebut. Penurunan nilai itu bisa juga diuji pada suatu aset tunggal yang sebenarnya tidak memungkinkan untuk dilakukan secara individu karena aset tersebut hanya bisa menghasilkan kas jika dikombinasikan dengan aset lain. Nah, kalau kondisinya semacam itu, maka perusahaan harus melakukan pengujian penurunan nilai dengan mengidentifikasi unit penghasil kas terkecil yang dapat diidentifikasikan untuk menghasilkan arus kas secara independen dari aset yang akan diuji penurunan nilainya. Kemudian untuk aset yang akan dilepaskan, atau untuk dijual, ya aset yang akan dijual, maka perusahaan harus melaporkan aset yang mengalami penurunan nilai pada lower of cost or net realizable value, di mana net realizable value itu kita dapatkan dari fair value dikurangi biaya untuk menjual. Tidak ada depresiasi atau amortisasi atas aset yang akan dilepaskan atau aset yang akan dijual selama periode aset tersebut dimiliki. Dan perusahaan dapat menghapuskan atau menurunkan nilai aset yang akan dilepaskan pada periode yang akan datang selama nilai tercatat setelah penghapusan tidak melebihi nilai tercatat aset sebelum terjadi penurunan nilai atau impairment. Berikut adalah ilustrasi grafik ya untuk pengujian atas penurunan nilai aset. Ya, jadi di sini apabila tes penurunan nilai menunjukkan bahwa nilai terpulihkan itu tidak lebih rendah daripada nilai terbawah, maka tidak ada penurunan nilai. Namun kalau ternyata nilai terpulihkan itu lebih rendah daripada nilai terbawah, maka terjadi penurunan nilai. Nah, perlakuan akuntansinya, apabila penurunan nilai itu terjadi pada aset yang dipegang atau dikuasai untuk digunakan, maka perusahaan harus mencatat
kerugian penurunan nilai, dan akumulasi depresiasi berdasarkan nilai yang baru. Tapi kalau misalnya aset itu dikuasai untuk dijual atau dilepaskan di masa yang akan datang, maka tidak ada depresiasi lanjutan dan aset itu harus dinilai sebesar mana yang lebih rendah antara cost atau biaya atau harga perolehannya atau net realizable value yang dihitung dari fair value dikurangi cost to sell atau biaya penjualan. Nah, sekian penjelasan mengenai depresiasi dan penurunan nilai untuk aset tetap. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik, namun saya menyarankan Anda tetap harus membaca secara komprehensif materi yang ada di buku teks, karena di sana pembahasannya jelas lebih mendetail dan lebih komprehensif. Jadi silahkan Anda membaca bukunya ya supaya Anda bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.